Di tengah penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah memberitahukan kepada students yang ada di Indonesia untuk SFH, study from home. Namun kendalanya apa? Ketika anak-anak berada di rumah, mereka tidak bisa berkonsentrasi atau fokus. Banyak yang terdistract oleh hal-hal lainnya. Mindset mereka berpikir ini adalah liburan. Mereka banyak ingin meluangkan waktunya bermain gadget ataupun nonton TV. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan orang tua. Karena apa? Walaupun keadaan seperti ini, anak-anak harus tetap belajar dan harus tetap menuntut ilmu. Namun berikut adalah tips yang Lismart bisa berikan bagaimana melakukan e-learning di rumah agar menjadi lebih efisien. Yang pertama, memberikan pengertian kepada anak bahwa tidak masuk sekolah bukan berarti libur. Ingat, kewajiban seorang anak adalah belajar dan mereka tidak boleh melupakan hal tersebut. Meskipun mengerjakan tugas dari rumah, anak-anak memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah untuk mengumpulkan tugas setiap harinya untuk disubmit ke platform e-learning yang sudah diberikan oleh sekolahnya. Yang kedua, disiplinkan anak untuk belajar di rumah seperti belajar di sekolah. Dari apa? Dari mulai cara berpakaian mereka. Cara berpakaiannya seperti apa? Jangan pakai baju tidur, jangan pakai baju santai. Biasakan baju yang cukup rapi atau mungkin seragam sekolah saat mereka harus menghadapi e-learning, di mana mereka harus merasakan kondisi yang sama seperti belajar di sekolah. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lampu yang cukup terang, situasi yang sunyi ataupun tenang, di mana mereka harus bisa lebih berkonsentrasi, keluar dari distraction yang ada di rumah. Yang keempat, membimbing anaknya untuk proses yang pertama kali, agar mereka menjadi lebih independen. Nah, seperti apa? Orang tua bisa membimbing anaknya terlebih dahulu karena ini platform atau e-learning yang baru yang mungkin sebelumnya atau beberapa sekolah tidak lakukan. Di mana orang tua bisa membimbing mereka pertama kali bagaimana submit tugas atau pelajaran yang mereka harus lakukan. Setelah itu, biarkan mereka mencoba dan belajar esok harinya untuk melakukan ini sendiri. Di sini adalah proses belajar, jadi janganlah kita kesal atau merasa marah saat students melakukan kesalahan. Ingat, salah adalah belajar. Kenapa mereka harus melakukan hal ini? Di mana mereka harus belajar yang namanya inisiatif atau belajar sendiri. Proses e-learning adalah proses yang baik untuk anak-anak. Karena apa? Students can learn how to be proactive atau belajar independence. Yang kelima, ajak untuk berdiskusi. Banyak loh waktu luang yang kita miliki di keadaan sekarang ini, di mana parents punya banyak waktu luang untuk berkomunikasi dengan anaknya, dan students berilah pemahaman apa yang sudah kamu pelajari selama ini. Nah, di sini kamu akan menunjukkan yang namanya inisiatif atau kedewasaan kamu, di mana kamu bisa belajar sendiri memberikan pengertian ini kepada orang tua kamu. Dan untuk parents, ada baiknya kalian untuk cek apakah mereka mengerti secara konsep dan secara logika pelajaran yang sudah mereka pelajari dari e-learning tersebut. Jika tidak mengerti, ada baiknya kita berkonsultasi dengan gurunya bagaimana agar anak-anak kita memahami pelajaran tersebut. Memang parents tidaklah mudah menjadi guru, di mana harus meluangkan waktu bersama mereka, harus membimbing mereka. Namun diharapkan parents agar menganggap hal ini tidak menjadi beban, tetapi menjadi hal positif di mana membuat hubungan kita dengan anak kita dan students dengan orang tuanya agar menjadi lebih baik lagi.